Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan samudra kenikmatan yang tercurah kepada kita semua. Teriring salawat dan salam serta keselamatan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu dan di setiap tempat. Semoga kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang terpatri di dalam sanubari kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menggariskan bahwa kemuliaan seseorang di hadapannya tidaklah dilihat seberapa besar kekayaan yang dia miliki, sebagus apa raut wajahnya, atau setinggi apa kekuasaan dan pangkat yang dia pegang. Tetapi sidang jamaah Jumat rahimakumullah, seberapa derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi patokan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat ini jelas dipahami bahwa kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, apa bangsanya, serta dari suku apa dia berasal. Karena semua itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan didapat melalui usaha yang dilakukan oleh manusia. Kemuliaan manusia di hadapan Allah dilihat dari kualitas ketakwaannya kepada Allah, yang itu dapat dicapai melalui usaha yang dilakukan oleh manusia. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat kata takwa secara bahasa, berarti terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang bahasa. Buya Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar beliau menjelaskan arti atau makna daripada takwa itu. Menurut beliau, takwa itu berasal dari kata wiqayah, yang berarti memelihara, yaitu memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhoi. Kemudian memelihara segala perintahnya agar dapat dijalankan. Memelihara kaki jangan terperosok ke tempat yang penuh lumpur atau duri. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berhati-hati menjaga hidup, menjaga setiap tutur katanya, menjaga setiap laku perbuatannya dari setiap hal yang dilarang atau yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat yang sama, setiap perbuatan dilakukan menjadikan Allah ridha kepadanya. Itulah makna takwa menurut uraian Buya Hamka di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Azhar. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jika demikian, maka pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, paling tidak ada beberapa indikator untuk mengukur derajat ketakwaan kita masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Imran ayat 133. Di dalam surah yang berikutnya Allah SWT menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan ayat ini, setidaknya ada 4 indikator orang yang bertakwa itu disebutkan di dalam ayat tadi. Yang pertama disebutkan, orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dia suka menafkahkan hartanya, baik ketika sedang berlimpah maupun dalam situasi yang sulit. Tidak menunggu kaya agar dapat berinfak. Dalam situasi yang serba terbatas, bahkan kekurangan sekalipun, dia berusaha untuk menyisihkan sebagian rezeki yang dimiliki untuk dinafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama.
orang yang bertakwa itu. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua disebutkan di dalam ayat tadi, bahwa orang bertakwa ini adalah memiliki kemampuan untuk menahan diri, mengendalikan hawa nafsunya, terutama ketika dalam keadaan marah. Di mana marah ini adalah salah satu sifat dasar dari kita manusia, terutama karena suatu sebab yang mendorongnya untuk marah. Akan tetapi sidang jamaah yang berbahagia, orang yang bertakwa itu mampu menahan diri untuk tidak marah, meskipun dia memiliki sebab untuk marah. Itulah indikator yang kedua. Orang bertakwa itu mampu menahan diri. Indikator yang ketiga, berdasarkan ayat tadi, orang bertakwa itu adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat kepada orang lain itu sulit. Tapi jauh lebih sulit memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Apalagi kalau orang tersebut tidak pernah merasa bersalah dan meminta maaf kepada kita, maka akan sangat sulit sekali. Tapi itulah yang sulit yang dimaksudkan, itu adalah salah satu indikator daripada orang yang bertakwa itu. Yang keempat, berdasarkan informasi ayat tadi, indikator orang bertakwa itu adalah orang yang berbuat ihsan, yaitu melakukan kebaikan melebihi apa yang seharusnya diberikan. Yang semestinya barangkali dia hanya memberikan 2.000 rupiah kepada tukang parkir umpama kan. Tapi karena dia adalah orang yang terlatih berbuat ihsan, tidak salah kiranya dia berikan entah 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah tanpa mengambil kembaliannya. Itu adalah jiwa yang sudah terpatri di dalam dirinya, jiwa ihsan. Itu yang keempat, karakter atau indikator orang yang bertakwa itu. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, begitu beratnya untuk menjadi orang yang bertakwa ini, sehingga Allah SWT menjanjikan keutamaan yang sangat besar. Salah satunya sebagaimana firman Allah SWT, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Itu salah satu yang dijanjikan oleh Allah. Kalau seseorang itu mampu menjadi orang yang bertakwa. Tapi untuk menjadi orang bertakwa itu begitu sulit. Indikatornya paling tidak di dalam ayat yang kita bacakan ada 4 hal tadi. Dari ayat ini disebutkan bahwa Allah SWT memberikan karunia yang luar biasa bagi orang yang bertakwa itu, yaitu memberikan jalan keluar dari segala macam persoalan kehidupan yang dia lalui. Setiap manusia dalam kehidupannya pasti dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan apabila yang menghadapi masalah itu adalah orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar baginya. Termasuk apabila yang dihadapi terkait masalah ekonomi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka datangnya. Itulah janji Allah kepada orang yang mampu menjadikan dirinya orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itulah balasan Allah bagi orang yang bertakwa di dunia. Nah, bagaimana pula balasan Allah di akhirat? Di dalam kehidupan di akhirat, Allah menjanjikan kepada orang bertakwa itu sebagaimana firman-Nya, "Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adin sidqin 'inda malikin muqtadir." Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Surah Al-Qamar ayat 54-55. Maka oleh sebab itu sidang jamaah Jumat yang berbahagia, karena balasan Allah begitu besar untuk orang-orang bertakwa, tidak hanya di alam akhirat sana,
Tapi di dunia ini juga Allah berikan janji-janjinya kepada orang bertakwa. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita berusaha semaksimal mungkin. Kita pergunakan waktu yang masih tersisa yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak tahu berapa lama lagi kontrak hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan semaksimal mungkin untuk menuju jalan ketakwaan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala aidan fi ayatil ukhra wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.